Semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, saya dari MJ204. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai bisnis UMKM. Untuk studi kasus yang saya pilih, itu studi kasus dari nasi kulit Mak Judes. Kita langsung saja ke profil singkat bisnisnya. Nasi kulit Mak Judes adalah bisnis kuliner yang menjual menu utama itu nasi dan juga lauk kulit crispy, teman-teman. Yang dibumbui dengan berbagai tingkat kepedasan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka pedas pun itu masih bisa disesuaikan sesuai selera ya. Selain nasi kulit, bisnis juga menawarkan berbagai menu pendamping. Itu ada ayam goreng, ada telur, usus, dan juga minuman-minuman lainnya. Oke, nasi kulit Majudes ini awalnya usaha ini beroperasi dalam skala kecil. Namun seiring meningkatnya permintaan konsumen, nasi kulit Majudes berkembang dan membuka banyak cabang di berbagai kota Indonesia. Yang konsumen utamanya yaitu pelajar dan mahasiswa, karyawan kantor, pecinta makanan pedas, dan juga masyarakat umum. Ya, kenapa pelajar dan mahasiswa termasuk? Karena nasi kulit Majudes ini termasuk hemat budget ya, apalagi buat anak kosan kan. Yang kedua, analisis unsur-unsur dasar dari dasar bisnisnya. Yang pertama adalah tujuan bisnis. Tujuan utama nasi kulit Majudes adalah memperoleh keuntungan dari penjualan produk makanan. Selain itu, bisnisnya juga memiliki tujuan lain. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis dan lezat. Jadi yang sibuk atau nggak sempat untuk masak, kalian bisa langsung pesan. Yang kedua, memperluas jaringan usaha melalui membuka cabang dan kemitraan. Nah, jadi kalau misalnya mau franchise itu bisa ya teman-teman. Terus yang ketiga, membangun merek yang dikenal secara nasional. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tentunya dengan adanya bisnis seperti ini banyak membutuhkan SDM sehingga membukalah lapangan pekerjaan. Lalu fungsi produksinya. Fungsi produksi dalam nasi kulit Majudes dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi produk siap jual. Untuk tahapan-tahapannya meliputi yang pertama, pembelian bahan baku seperti ayam, ayam kulit, beras, cabai, dan bumbu-bumbu lainnya. Yang kedua, pengolahan bahan baku menggunakan resep dan standar tertentu. Tentunya mereka punya SOP tersendiri perihal bahan dan juga bumbu-bumbunya. Yang ketiga, pengemasan makanan agar tetap higienis dan menarik. Dan yang keempat, distribusi produk ke pelanggan secara langsung maupun melalui layanan pesan antar. Nah, standar kualitas yang konsisten menjadi salah satu faktor penting agar hasil produk sama di setiap cabang. Jadi mereka menerapkan standarisasi uh, pembuatan atau resepnya di setiap cabang. Fungsi pemasaran nasi kulit Majudes menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Beberapa strategi yang digunakan adalah yang pertama, promosi melalui media sosial. Banyak banget kan kayak entah itu di beranda Instagram atau mungkin di beranda GrabFood itu termasuk iklannya. Yang kedua, kerjasama dengan aplikasi pesan antar makanan. Ini saya sering banget beli buy online ya teman-teman, makanya saya tahu dan kenal ini makanan. Yang ketiga, program diskon dan promo khusus. Oh iya, ini sering banget terjadi entah itu di online shop ataupun mungkin di boxnya. Mereka tuh membuat promosi. Di boxnya tuh ada promosinya scan ini, nanti kalian mendapatkan gratis apa, kayak gitu. Terus, yang keempat, penggunaan foto dan video produk yang menarik. Yang kelima, memanfaatkan ulasan pelanggan sebagai sarana produksi. Oke. Lalu, fungsi keuangan dasar. Fungsi keuangan dalam bisnis ini meliputi yang pertama, pengelolaan modal usaha. Yang kedua, pembayaran biaya operasional seperti bahan baku dan juga gaji karyawan. Yang ketiga, pencatatan pemasukan dan pengeluarannya. Jadi ada cash flow-nya. Yang keempat, perencanaan pembangunan usaha manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, nilai tambah dan keunggulan kompetitifnya. Menurut saya, nasi kulit Majonis memiliki beberapa keunggulan kompetitif nih. Yang pertama, produk yang unik karena menjadikan dia tuh kulit ayam sebagai menu utamanya. Kan biasanya ayam geprek, ayam bakar, itu
itu kan si ayamnya ya. Kalau dia tuh unggulannya tuh nasi kulit, kulitnya. Yang kedua, pilihan tingkat kepedasan yang sesuai dengan selera konsumen Indonesia. Jadi kalau misalnya customer itu meminta, oh saya nggak mau pakai sambal atau pedas, itu pun bisa kalian tinggal disesuaikan aja sesuai selera kalian. Lalu harga yang relatif terjangkau ini sih terjangkau banget, sumpah. Hanya dalam belasan ribu kita udah kenyang. Emang se-worth it itu. Merek yang mudah diingat oleh pelanggan. Dan ini juga nih, merek yang mudah diingat oleh pelanggan. Saya ingat banget, saya main ke tempat teman saya, ternyata dia pun tahu nasi kulit Mak Judes karena namanya tuh kayak, ih, gak asing kita. Jaringan cabang yang cukup luas. Oke, yang ketiga pemanfaatan teknologi dan platform digital. Dalam menjalankan usahanya, nasi kulit Mak Judes ini memanfaatkan digital teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama media sosial, kayak memperkenalkan produk baru, menampilkan promosi, berinteraksi dengan pelanggan dari si Instagram, gitu kan. Lalu kayak pakai TikTok, Facebook, mereka tuh ada. Lalu yang selanjutnya aplikasi pesan antar nih. Bisnis ini memanfaatkan aplikasi seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Ini saya sering banget nih, kalau misalnya lagi iseng-iseng ShopeeFood atau mungkin GrabFood atau GoFood, ada aja promonya. Dan juga mereka bisa melalui transfer bank, QRIS, dan dompet digital lainnya. Sehingga membuat lebih cepat dan juga praktis. Next, sistem informasi penjualan. Dengan adanya sistem kasir digital dan pencatatan penjualan, pemilik dapat memantau performa bisnis secara lebih efektif tentunya. Point of view atau pandangan saya tentunya, bisnis ini memiliki prospek berkembang. Kenapa? Menurut saya nasi kulit Mak Juris ini memiliki prospek yang sangat baik untuk terus berkembang. Alasannya adalah yang pertama, industri makanan dan minuman memiliki pasar yang besar. Itu adalah kebutuhan premier, kebutuhan utama setiap orang itu pasti makan, sandang, pangan, papan, namanya kan. Yang kedua, produk yang ditawarkan memiliki ciri khas yang membedakan dari pesaing. Namanya aja udah familiar, kayak nasi kulit Mak Judes, kan. Lalu yang ketiga, masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan pedas. Ya, berdasarkan riset tuh, masyarakat Indonesia itu memiliki eh, daya beli yang cukup untuk makanan pedas. Cukup tinggi ya untuk membeli makanan pedas ini. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital membantu menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kelima, mereka sudah cukup dikenal di berbagai daerah. Saran saya agar tetap relevan dan kompetitif adalah yang pertama, menambah inovasi menu baru atau mungkin menu pendampingnya yang biar nggak standar-standar aja. Coba buat terobosan untuk nasi kuning maju des. Yang kedua, memperkuat promosi di digital nih. Apalagi kalau misalnya dari TikTok, Instagram, itu kan Gen Z sering banget kan ya. Scroll-scroll, tahu check out, scroll-scroll, tahu check out. Yang ketiga, menjaga kualitas produk, konsistennya rasa, kebersihan, pelayanan itu harus menjadi prioritas. Karena apa? Karena semua itu tidak bisa diambil salah satu saja. Konsisten rasa, kebersihan, dan juga pelayanan itu harus menjadi satu. Kalau salah satunya itu ibaratnya downgrade, itu akan membuat customer kecewa seperti itu. Dan akan berpikir kembali apakah akan membeli atau tidak. Jadi itu saran saya untuk tetap relevan dan juga kompetitif di dunia industri UMKM bisnis pangan ini. Memanfaatkan data pelanggan yang digunakan untuk membuat program promosi nih. Apalagi kalau ada membership ya, itu pasti ada member, khusus member dapat diskon. Itu pasti sih bakal bersaing dengan ketat. Dan lima, memperluas jaringan cabang. Oke, kesimpulan yang saya tarik dari Nasi Kuning Majelis ini merupakan contoh bisnis kuliner yang berhasil memanfaatkan peluang pasar melalui produk yang unik sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Bisnis telah menjalankan fungsi-fungsi dari bisnis yaitu produksi, pemasaran, keuangan yang cukup baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital melalui sosial, aplikasi, pesan antar, dan pembayaran digital tentu turut membantu perkembangan usaha.
Menurut saya, nasi kulit wajib memiliki prospek yang sangat baik dan akan terus berkembang menjadi kualitas produk berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan konsumen. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan analisis menurut saya. Semoga teman-teman berkenan dan apabila ada kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.